Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita di tempat ini. Haleluya, boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia sungguh baik, sangat baik dan teramat baik buat kita, amin. Kita sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan. Kita diberikan waktu untuk datang di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini suatu anugerah yang besar, amin. Dan saat ini yuk kita mari buka hati kita. Kita nantikan Tuhan di tempat ini. Kita percaya bahwa Yesus, Dia yang bertahta atas puji-pujian di tempat ini. Dia hadir bagi kita karena Dia mengasihi kita. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Tepuk tangan sekali buat Dia. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau bersyukur untuk saat ini. Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau Bapa yang mengerti isi hati kami. Engkau Bapa yang peduli akan hidup kami. Kini kami datang mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau merespon kerinduanmu kepada kami. Ini setiap kami anak-anakmu yang kau kasihi ada di tempat ini. Kami menanti-nantikan engkau dalam hadiratmu. Kami merendahkan diri sendiri di bawah kakimu. Berbelas kasihmu Tuhan turun atas setiap kami. Biar perkenananmu turun di tempat ini. Bahkan kemuliaanmu Tuhan memenuhi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa bahwa kami untuk lebih lagi dan lebih dalam hadiratmu Tuhan. Tenggelamkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami naikkan. Dan kami percaya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kau satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih, kami mau bersyukur Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Haleluya. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Oh, mari sembah Dia saudara. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang kami puji, yang kami sembah selamanya. Kami
Yesus, Kau yang kami percaya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kaulah gunung batuku, kota bentengku Tuhan. Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau selalu bersama kami. Engkau selalu menyertai kami. Jalan-jalan yang kami lalui bersama-Mu Tuhan, kami percaya mujizat-Mu, kesembuhan terjadi dalam hadirat-Mu, Yesus. Haleluya. Tidak ada nama lain yang kami percaya, kami mau sembah dan kami mau tinggikan selain nama Yesus Kristus. Kau yang telah menebus kami, Kau yang telah membayar kami lunas dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih, kami bersyukur Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Kau angkat kami dan Kau memahkota kami dengan kasih karunia dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar selamanya kami membawa hati kami berikan di hadapan Tuhan sebagai korban syukur yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau hebat dan ajaib. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau lebih lagi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom saudara. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan saudara rasakan di tempat ini. Amin. Boleh kasih tahu kanan kiri depan belakang kita, yuk kasih tahu Tuhan Yesus sangat baik buat engkau. Haleluya. Saya percaya ada kuasa dalam puji-pujian di tempat ini. Amin. Amin. Saya berdoa saudara alami terobosan, saudara alami kesembuhan, saudara diberikan jalan keluar oleh Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pembenar. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan,
mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. 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 Tuhan tinggal di dalam kita, amin. Karena kuasanya dahsyat dan hebat. Kita percaya kita yang dipanggil, kita yang dipilih, kita yang ditentukan Tuhan untuk menjadi umat pemenang. Amin. Berapa banyak umat pemenang di tempat ini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi dan boleh sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari nyanyikan, kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya, mari bangkit, bangkit nyatakan, wow, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit, bangkit nyatakan nama yang besar, nama yang besar. Siapa? Yesuslah Tuhan. Mari serukan, sekarang saatnya, oh, bangkit nyatakan nama yang
dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pa-pa-pa-ra-ra, 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 para-para. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia Raja mulia, dia Allah yang perkasa. Haleluya. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Penyuluhan kanker oleh Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia diadakan pada hari Sabtu 9 Maret 2024 pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Saudara, hari-hari ini Tuhan taruh satu kata dalam hati saya, yaitu pengharapan. Kita tahu dalam mengiring Tuhan tidak mudah, saudara. Banyak mengalami pergumulan, persoalan, datang silih berganti dalam hidup kita. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sayang pada kita. Dia mengasihi saudara. Dia sangat cinta kepadamu. Tetaplah kuat mengiring Tuhan, saudara. Ada satu hal yang Tuhan singkapkan dari semuanya itu. Bahwa kita tetap harus memiliki pengharapan kepada Dia di dalam kekekalannya. Dalam kehidupan yang kekal. Nanti kelak kita bersama-sama dengan Dia. Kita harus tetap percaya bahwa janji dan setia Tuhan bagi kita itu untuk selama-lamanya. Dan biarlah pujian ini, saudara, menjadi doa kita yang penuh keyakinan bahwa kita terus berharap pada Tuhan. Firman-Nya berkata, Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, sampai detik ini ku melihat
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Haleluya. Satu-satunya Haleluya. pengharapanku. Satu-satunya Haleluya. pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh rama 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 rama. Mari kita sembah Tuhan dengan bahasa roh. Oh rama 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 rama. Siala rama 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 rama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Saya mau katakan bahwa kita ini tidak hidup enak-enakan saja. Walaupun kita itu umat Tuhan. Walaupun kita disayang Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu jauh dari sempurna. Padahal Tuhan ingin dekat dengan kita. Bukan cuma kita ingin dekat sama Tuhan. Tuhan lebih lagi ingin dekat dengan kita. Tapi bagaimana caranya bisa dekat kalau chemistry-nya tidak sama. Karena itu perlu dibentuk dulu kita. Ya, diproses, dimurnikan supaya makin dekat dengan Tuhan, makin menuruti teladan Tuhan Yesus dan akhirnya kita perlahan-lahan mencapai pada tingkatan dekat dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan sebetulnya. Karena itu siapa saja di antara kita, siapa saja di antara orang percaya, tidak ada yang tidak diproses oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak melalui proses permurnian dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan membentuk kita sesuai yang dengan Dia inginkan. Bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kalau kita inginkan apa? Ingin dibentuk jadi apa? Waduh, jadi salah satu artis atau salah satu bintang idola kita. Tapi bukan itu yang terjadi. Tuhan membentuk kita sesuai dengan rancangannya, bukan rancangan kita. Karena itu saya tulis sebuah lagu. Tuhan membentuk kita, mari kita pelajari. Memang itu berat dibentuk Tuhan tuh. Tapi tujuannya adalah supaya Tuhan bisa dekat dengan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pastilah menjadi biji mata Tuhan. Kalau kita menjadi biji mata Tuhan,
Firman Tuhan mengatakan, jangan jamah biji mataku. Ada pembalasan dari aku. Perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari kita dengarkan lagu ini dan kita nyanyikan bersama karena ada teksnya ya. Tuhan memberkati.
mahal harganya, jauh lebih berharga, harus dibakar dengan api. Kalau emas bisa ngomong, pasti berteriak, aduh panas. Tapi itu terbaik buat mereka. Karena emas 24 karat jauh berbeda dengan emas cuma 18 karat. Amin. Begitu juga kayu. Kalau kayu, sepotong kayu ingin jadi kayu yang mahal, diukir dulu menjadi ukiran yang mahal, harganya bisa miliaran. Tapi untuk diukir, dipahat dulu, dikerat dulu, betapa sakitnya. Itu adalah pembentukan Tuhan. Itu sebetulnya ada proses pemurnian Tuhan. Begitu juga dengan kita. Siapa mau dimurnikan Tuhan? Cuma satu yang angkat tangan. Siapa mau dimurnikan Tuhan? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara Tuhan memurnikan kita? Yang pertama, dengan mengizinkan adanya orang-orang yang menjengkelkan buat kita. Yang tidak membuat kita hidup kita tidak enak. Yang memusuhi kita. Yang memfitnah kita. Yang mengucilkan kita. Enak gak hidup itu? Gak enak. Tapi Tuhan izinkan untuk memproses kita. Ya, kalau ada kelompok orang dulu kita dalam satu kelompok dikucilkan, diusir, dikeluarin dan sebagainya. Itu adalah Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Adanya orang-orang yang menjengkelkan, yang menyusahkan kita dalam kehidupan ini. Amin. Kita perlu banyak berdoa supaya kita tahu ini proses dari Tuhan. Bukan lalu balas benci. Oke, kalau lu benci gua pasang dinamit di rumah lu. Wah, bukan begitu ya. Nah, jadi kita perlu tahu dan itu untuk melatih kita, untuk membentuk kita supaya kita lebih baik di hadapan Tuhan, lebih murni walaupun betul rasanya sakit, rasanya enggak enak, tapi untuk murnikan emas yang murni, emas perak yang murni. Mari kita baca di Amsal 27 ayat 17. Memang firman Tuhan mengatakan Tuhan memakai manusia untuk membentuk manusia. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, tapi orang, manusia menajamkan sesamanya. Jadi Tuhan pakai manusia juga yang lain untuk menajamkan kita. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Dan kita baca Wahyu 3 ayat 18. Apa kata firman Tuhan? Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Beli berarti bayar harga. Bukan gratisan, bukan enak tinggal terima saja, bukan. Tapi beli, bayar harga dan harga yang mahal. Ya, itu dengan penderitaan kita. Emas yang telah dimurnikan dalam api. Dimurnikannya dalam api, bukan dalam es batu, bukan. Bukan dalam es krim, tapi dalam api agar engkau menjadi kaya. Kaya ini secara rohani, bukan kaya secara materi, bukan ya. Jadi kita perlu tahu dan seterusnya tidak usahlah kita baca lagi. Kita maksud Tuhan membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api ya. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf memang dari awal sudah tahu dia bakal dipakai Tuhan, tapi dia nggak tahu untuk proses ke sana harus dibuang ke dalam sumur, harus dijual sebagai budak, harus dihianati oleh si Potifar, harus mendekam di penjara paling dalam cukup lama di sana. Baru kemudian bisa menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Itu cara Tuhan. Dan cara Tuhan tidak sama dengan cara kita ya. Kita lihat lagi Daud. Daud sudah diurapi untuk menjadi raja, tapi harus dikejar-kejar oleh Saul. Mau dibunuh oleh Saul, padahal budinya besar sama Saul. Membantu Saul mengalahkan Goliat dan sebagainya. Tapi seperti balasannya air susu dibalas dengan air tuba. Tapi ini adalah orang yang menjengkelkan yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan dia. Ya, dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu bingung kalau ada orang menjengkelkan kita. Kalau ada orang menyusahkan hidup kita. Kita tinggal berdoa saja. Apakah orang itu diutus Tuhan untuk memurnikan kita. Amin. Ya, yang kedua. Melalui keadaan yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak enak ya, situasi yang bukan seperti yang kita inginkan, bukan seperti yang kita dambakan ya, bukan situasi yang enak dalam hidup kita. Kenapa harus melalui seperti ini? Untuk memurnikan kita. Kita baca dulu Yesaya 48 ayat ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Situasi kehidupan yang tidak kita inginkan.
Kenapa Tuhan biarkan kita sengsara? Untuk memurnikan kita seperti memurnikan emas ya. Kita melihat, saya bilang tadi contohnya Yusuf tadi loh. Gimana keadaannya? Bagaimana rasanya hatinya? Keadaannya dia alaminya sangat tidak enak. Kalau orang dibuang ke sumur itu membunuh dia. Dan yang buang coba saudaranya sendiri. Betapa sedihnya Yusuf. Situasi gitu kok Tuhan izinkan. Sudah gitu dijual lagi sebagai budak. Kerja sebagai budak diangkat Potifar karena Tuhan itu melindungi dia. Tapi difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara paling dalam. Bertahun-tahun di sana. Menolong tukang minuman, tukang makanan. Tapi kemudian dihianati lagi. Dilupakan, bukan dihianati, dilupakan. Sampai suatu waktu Tuhan sampai, barulah dia dipanggil oleh Firaun untuk kemudian diangkat jadi penguasa, orang berkuasa di Mesir. Jadi tidak langsung begitu saja. Ada proses yang harus dilalui. Itu proses pemurnian. Itu ada yang akan dilalui oleh semua orang percaya. Termasuk saudara dan saya. Berani jadi orang percaya? Jangan maaf kalau gitu, maaf aja Pak. Tidak berani saya jadi orang percaya Pak. Mending gak percaya aja. Yang penting bahagia di bumi. Walaupun nanti di dunia kekal. Tidak tahu teriak-teriak itu gimana. Tidak kedengaran teriak-teriaknya. Teriak-teriak itu baru kedengaran di dunia ya. Jadi kita tahu juga Daniel bagaimana. Sampai dimusuhi semua orang. Sampai harus dibuang ke gua singa. Dirancang begitu keadaannya. Tidak enak situasinya. Daniel itu hidupnya sangat tidak enak. Hidup di negara di mana diangkat orang paling tinggi sesudah Firaun. Tetapi bukan Firaun ya, Raja Nebukadnezar, sorry, maaf salah ngomongnya. Tetapi dia dimusuhi semua orang. Sampai akhirnya dilakukan gimana, difitnah gimana, sehingga harus dibuang ke gua singa. Walaupun Raja Darus mengasihi dia, tapi dia harus dibuang ke gua singa. Mengalami situasi kehidupan yang tidak menyenangkan, yang tidak enak. Itu ada tokoh-tokoh Alkitab ya, itu yang kedua. Yang ketiga, melalui doa-doa kita, permintaan kita yang belum juga dikabulkan. Katanya doa itu mujarab. Katanya berdoa dengan iman maka kita dikabul. Tapi ada juga orang berdoa begitu lama belum juga dikabulkan. Dan doanya dipelajari tidak salah doanya. Sesuai firman Tuhan. Tapi kenapa belum dikabulkan? Jawabannya ya, satu, belum waktunya Tuhan. Contohnya siapa? Abraham. Abraham berdoa minta anak. Berapa tahun Abraham berdoa? Puluhan tahun. Karena baru punya anak umur 100 tahun. Enggak mungkin umur 99 berdoa, Tuhan kasih aku anak. Aduh, masa orang umur 99 bisa hidup aja sudah syukur kok, malah minta anak lagi. Pasti minta anaknya umur di bawah 40 tahun. Kalau baru punya anak umur 100 tahun, berapa puluh tahun dia berdoa. Siapa yang tahan berdoa 60 tahun? Hidup aja 60 tahun belum tahan kok. Karena ada orang 50 tahun juga sudah meninggal. Tapi Abraham sampai 60 tahun doanya belum dikabulkan seakan-akan. Tapi karena kita menantikan waktunya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan ada yang terbaik. Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1. Ini Tuhan sudah ajarkan pada kita supaya pada waktu terjadi pada kita jangan kita putus asa. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apa-apa juga di bawah langit kehidupan di dunia ini ada waktunya. Waktu apa? Waktu Tuhan. Kita berkali-kali nyanyi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tapi kalau ketiban pada diri kita, kadang-kadang kita lupa yang baru kita nyanyikan tadi ya. Dan kita baca lagi kemudian ayat 11. Ini yang sering kali terjadi. Iya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya itu. Waktu Tuhan itu. Bahkan dia berikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi sayangnya manusia banyak yang tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sehingga merasa kecewa. Jadi kalau doa Anda belum dijawab, Anda sudah periksa, Anda sudah kaji, doa Anda sesuai dengan firman Tuhan, doa Anda gak salah, tapi belum juga dijawab. Jangan kecewa. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk memurnikan kita. Agar kita lebih bertekun dalam doa itu ya. Jadi kita perlu tahu. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 2-4. Inilah hasilnya nanti. Ini tujuan Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan
anggaplah berarti gak bener-beneran. Rasanya berat, rasanya waduh sengsara. Tapi anggap sebagai satu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Berbagai pencobaan itu gak enak, betul ya? Jadi rasanya gak enak tapi anggap sebagai kebahagiaan. Sebab kamu tahu, kalau belum tahu sekarang harus tahu. Karena kita baca firman bahwa ujian terhadap imanmu, kita perlu perhatikan cobaan yang berupa ujian terhadap iman kita itu. Termasuk doa kita belum dijawab. Itu akan menghasilkan ketekunan. Berarti kalau belum dijawab doa kita dan kita sudah pelajari, kita sudah evaluasi, doa kita tidak salah, doa kita benar, berarti apa? Kita perlu tekun berdoa. Nah ini loh menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Biarkan ketekunan itu, artinya tekun terus memperoleh buah yang matang. Hasilnya buah yang matang, bukan buah yang masam, bukan. Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Tapi apabila di dalam kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia mintakannya kepada Allah. Yang berikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membakit-bakit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita nggak ngerti-ngerti juga, berdoa lagi kepada Tuhan. Minta diberi pengertian. Amin. Agar seperti lagu tadi terasa berat tapi ingin tetap bertahan. Kenapa? Karena ngerti itu yang terbaik buat kita. Amin. Nah itu ada yang ketiga. Kedua. Yang ketiga, sorry ini ya, mulai doa yang belum dikabulkan. Mari kita lihat. Yang keempat. Nah ini yang seringkali orang tidak bisa bertahan. Melalui badai kehidupan yang dibiarkan melanda kita. Apa itu badai kehidupan? Mungkin sakit yang parah. Mungkin kondisi keuangan yang krisis. Mungkin hubungan keluarga yang hancur dan sebagainya. Ada berbagai hal. Badai kehidupan melanda dalam diri kita. Berarti hal yang gak enak terjadi. Ya, yang kelihatan sangat merugikan kita. Sangat penyakitan kita. Mari kita baca dulu. Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Ini kata Daud. Berarti dia berani menghadapi badai kehidupan. Selidiklah batinku dan hatiku. Artinya kalau kena badai kehidupan, lihat aja batinku. Apakah aku kemudian luntur, apakah aku rontok, atau aku tetap percaya kepadamu. Ini kata Daud. Kita gampang ngomong, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidik batinku dan hatiku. Karena apa? Si Daud, mataku tertuju pada kasih setiamu, tidak kendor. Dan aku hidup dalam kebenaranmu, tetap dalam kebenaran, tidak mundur sama sekali. Ya, bukan mencari enaknya ya. Ini yang kita harus baca di Alkitab. Dan kita perlu mengerti, kalaupun badai kehidupan datang menerpa kita, seberat apapun, kita tidak bisa tahan lagi. Karena kenyataannya dalam kehidupan banyak sekali orang yang mengatakan, saya nggak tahan lagi. Mending mati aja. Itu omong kosong belaka. Itu hanya terlalu baper namanya. Kalau baper terus, berubahlah kita menjadi bakpao gitu loh. Apalagi ini kan Sinja, bakpaunya banyak kan. Jangan waktu Sinja jadi bakpao semua kita. Jangan. Seberapa berat pencobaannya diizinkan Tuhan, ada standarnya. Ada ketentuannya Tuhan mengatakan. Di 1 Korintus 10 ayat 13. Ini janji Tuhan, ini jaminan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah pencobaan badai kehidupan yang kamu alami ialah pencobaan biasa kata Tuhan. Enggak kuat lagi Tuhan, Allah itu biasa kata Tuhan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi manusia kan beda-beda Tuhan. Kalau rohaninya tinggi mungkin kuat ya. Saya katakan manusia ini yang maksud siapa? Manusia yang dicoba itu. Berarti makin tinggi rohaninya pencobanya makin. Kalau gitu mau makin tinggi rohani itu makin rendah aja rohani. Kalau rendah rohani pencobanya ringan loh ya. Ayo sekarang pilih mana? Rohaninya tinggi di mata Tuhan atau rohaninya rendah banget di mata Tuhan. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda bisa bandingkan pencobaan dialami para rasul dengan pencobaan yang kita alami. Bisa bandingkan kan? Berat mana ya? Berat dia. Karena dia rohaninya lebih tinggi dari kita. Jadi kita makin hari makin tinggi, makin hari makin berat pencobaannya. Amin. Menyesal enggak tapi? Kak bilang jangan menyesal. Itu bukti kalau rohani kita makin tinggi.
berarti makin dicintai Tuhan. Sebab Allah itu setia. Karena itu ia nggak akan biarkan kamu cobai melampaui kekuatanmu. Kalau sampai pencobaan itu bisa mau melampaui kekuatan kita, ia akan berikan padamu jalan keluar. Nah ini kita memahami harus jelasin. Jalan keluar, kalimat berikutnya nanti dulu. Kalau kita diberikan jalan keluar di tengah pencobaan yang berat itu, kita keluar enggak? Kalau enggak mau keluar namanya BODO. Betul? Saya senang menderita aja Tuhan. Tentu kita keluar. Kalau keluar kita masih menanggung enggak? Masih menanggung enggak kalau kita keluar? Enggak menanggung lagi. Tapi kenapa yang kedua? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau ada kata kamu dapat menanggungnya berarti tetap menanggung. Tapi menang. Betul ya? Berarti ini yang kedua, enggak sama. Yang pertama dikasih jalan keluar, enggak perlu nanggung lagi. Tapi yang kedua, kamu enggak keluar. Nah ini seringkali juga dialami manusia. Lalu enggak terima. Kamu enggak keluar, tetap menanggung. Pencobaan itu tetap berat menimpa kamu. Tapi kamu dapat menanggungnya. Kenapa? Berarti kekuatanmu ditambah oleh Tuhan. Urapanmu ditambah oleh Tuhan. Sehingga tanpa disadari, kamu setelah keluar dari pencobaan ini, setelah selesai pencobaan ini, kelasmu lebih tinggi. Bisa nangkep ya? Contohnya begini, ada seorang ibu dulu 10 tahun yang lalu. Dia banyak pencobaan. Nah oleh temannya lalu tanya pada saya, dia gimana? Saya katanya suruh masuk Kristen. Iya masuk Kristen aja kamu, Tuhan tolong kamu. Lah masuk kira-kira berapa tahun lagi dia nemu saya lagi. Pak kok saya setelah masuk Kristen pencobaan saya makin berat Pak. Waduh, mana janji Bapak katanya Tuhan nolong saya. Dulu 5 kilo, sekarang 50 kilo Pak. Berat Pak ini Pak. Saya bilang gini loh Bu, saya kasih perumpamaan ya. Ini perumpamaan. Ibu tinggal di satu tempat. Di sana ada sebuah palang pintu. Untuk mencegah kendaraannya tidak boleh masuk. Untuk masuk ke jalan. Cuma satu jalan menuju desa itu. Karena apa? Takut nanti jalannya rusak. Jadi kalau truk lebih dari 10 kilogram, ada 10 ton tidak boleh masuk. Dan yang menjaga ini namanya yang setia. Yaitu Tuhan misalnya. Nah ibu pergi merantau kemudian. Tidak tahu berapa tahun merantau. Satu kali ibu pulang ke kampung halaman. Kenapa? Ada lagu. Takkan ajo kampuang. Indu ayah di sadonyo. Ibu pulang. Waktu ibu pulang ibu terheran-heran. Jalannya masih sama. Ya. Itu pelang masuk itu masih tetap sama. Yang jaga tetap sama. Tapi waktu itu ibu lihat ada satu truk tronton besar. Dan dia buka palangnya. Kok bisa masuk? Kenapa ya Bu ya? Mana tahu saya. Itu artinya cuma satu Bu. Saya bilang, apa Pak? Katanya. Artinya bahwa jalan itu sudah di-upgrade. Misalnya oleh Pak Jokowi. Misalnya. Kalau dulu cuma bisa nahan 10 ton. Sekarang bisa nahan 100 ton. Artinya jalan itu tambah gede enggak anunya kemampuannya. Ya iyalah. Nah begitu juga dengan kita. Kalau dulu diizinkan tuh persoalan kecil-kecil. Karena kemampuan ibu kecil. Sekarang kalau Tuhan izinkan persoalan besar menimpa. Berarti kemampuan ibu sudah jauh lebih tinggi. Bisa nangkap? Haleluya. Beri tepuk tangan boleh buat Tuhan itu. Ibu sudah meningkat lebih tinggi. Karena Tuhan ingin memurnikan kita dan memproses kita. Tuhan tidak pernah merancangkan jelek buat kita. Pasti semuanya baik buat kita. Nah ini ayat ini seperti itu. Saya tafsirkan seperti itu. Saya terangkan seperti itu. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita perlu tahu ya. Lalu kita baca lagi 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Nah ini kalau sudah kelasnya meningkat, sukacita mereka meluap. Bukan duka cita mereka yang meluap. Bukan air mata mereka yang mancur-mancur. Bukan kayak air mancur. Bukan. Sukacita mereka yang meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin pada kehidupan yang lebih keuangan. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini hasil daripada pemurnian. Hasil daripada pemrosesan. Amin. Jangan bilang, oh ya aneh mereka orang-orang aneh. Orang-orang bodoh, orang gila. Bukan. Memang kalau kita orang Kristen, orang lain yang bukan kepercayaan sama bilang orang Kristen itu makin lama makin gila katanya.
Karena nggak sama dengan orang yang lain. Kenapa begitu? Karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Nah, jangan bingung ya. Apa arti dikuduskan? Bukan cuma disucikan gitu aja, bukan. Kudus itu dari bahasa aslinya kados. Yang artinya dibedakan, dipisahkan. Kalau kita dikuduskan berarti kita dipisahkan dari dunia. Kita nggak sama lagi dengan manusia duniawi. Makanya dibilang orang makin lama orang Kristen makin goblok katanya. Terserah mau ngomong makin goblok, tapi Tuhan bilang makin dekat dengan aku. Mau? Dikatakan orang bodoh lu, goblok. Dulu saya ingat waktu saya percaya ke Tuhan. Teman sekolah saya, lu jangan jadi orang Kristen, lu makin goblok lu. Saya cuma ketawa aja, karena belum bisa jawabnya. Gak ngerti. Sekarang baru ngerti. Kenapa dibilangkan goblok? Karena jalan pikirannya gak sama dengan jalan pikiran mereka yang duniawi. Karena kita dikadoskan oleh Tuhan. Dipisahkan dari dunia. Dibedakan dengan pikiran duniawi. Jadi kita jangan pakai pikiran perasaan duniawi terus. Amin. Pakailah pikiran dan perasaan Tuhan. Efesus 2 ayat 5 mengatakan, dalam kehidupan bersama, berarti kehidupan masih dalam dunia ini. Kenakanlah, pakailah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Pakai pikiran Kristus, pakai perasaan Kristus. Supaya beda cara menilainya dengan orang dunia. Boleh aja orang dunia bilang, lu goblok, makin lama makin goblok, terserah. Amin. Kenapa dibilang gitu? Karena orang Kristen banyak yang bilang, banyak, saya tidak suka setuju yang ini ya, tapi banyak yang bilang, terutama orang Kristen karismatik, jangan pakai otak, pakai dengkul saja. Cuma dalam hati saya kalau tidak pakai otak, lalu kosong melompong. Nah kalau otak bunyi gitu terus kan, kalau jalan. Jangan pakai otak, salah. Otak juga dipakai, dengkul juga dipakai. Iman dan pengetahuan berjalan bersama. Bukan pilih salah satu. Pilih iman atau pengetahuan, pilih dua-duanya. Memang nanti tanggal 14 milih salah satu kita. Capres nomor 1, 2 atau 3. Tidak bisa milih tiga-tiganya. Tapi untuk ini iman atau pengetahuan, pilih dua-duanya pengetahuannya dari Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Melalui badai kehidupan kita dibentuk. Jadi kalau kita lihat kenapa ya katanya rasul kok banyak penderitaan. Apa dosanya dulu banyak banget? Belum tentu. Itu pembentukan kita. Ingat setelah itu kita menjadi jauh lebih berharga daripada sebelumnya. Jadi itu menguntungkan buat kita. Mau nggak dibentuk Tuhan kalau gitu? Mau nggak diproses Tuhan? Mari kita berdiri. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Karena itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan G. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau akan murnikan kami terus ya Tuhan. Dan kami bersedia untuk Kau murnikan. Berilah kami kekuatan agar kami bisa bertahan di tengah-tengah itu semua. Di tengah proses itu Tuhan. Tapi karena kami tahu itu adalah untuk kebaikan kami. Roh Kudus urapi kami agar itu boleh kami miliki dari kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat dua tangan kita akan akhiri ibadah ini. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama
dengan urapan yang penuh dari Roh Kudus. Buat kita bisa bertahan di tengah pemurnian Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita. Mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini. Sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya 25 perkataan ini sama katakan. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebagai persembahanku, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Jarum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.